Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farel Alatar dari Pendidikan Sejarah Untirta angkatan 2020 kelas B. Di sini saya ingin menjawab soal-soal dari UTS KKL 2. Yang pertama itu di soal nomor 1, yaitu jawabannya penelitian Zerman di Prambanan terhadap 3 buah candi, yakni Candi Ciwa, Candi Wisnu, dan Candi Brahma, mengemukakan bahwa candi-candi tersebut adalah tempat pemakaman. Di Candi Ciwa ditemukan sebuah peti yang telah tercampur dengan tanah dan di dalamnya terdapat abu jenazah. Selain itu, ditemukan juga benda-benda yang dianggap bekal kubur, yakni ada 20 biji mata uang, batu akik, persajian, dan lain sebagainya. Selanjutnya di Candi Siwa ditemukan perluk dan cupu yang berisi tanah yang tercampur dengan abu, batu-batu akik, dan potongan emas dan perak. Periuk dan cupu ini tersebut ditemukan kedalaman 1 meter. Di Candi Brahma ditemukan emas buah periuk di kedalaman 3 meter yang sudah hancur berkeping-keping. Kepingan tersebut sudah berlapiskan tanah yang telah bercampur dengan arang dan ditemukan beberapa potong perunggu. Hal ini dapat disimpulkan penelitian Zerman di Prambanan membuktikan bahwa candi tersebut adalah tempat pemakaman. Hal ini dikarenakan terdapat bekas pembakaran di dalam candi-candi tersebut. Selanjutnya di nomor 2. Di nomor 2 yaitu jawabannya adalah perbedaan antara candi di Indonesia dengan di kuil di India, yakni candi di Indonesia disebut dengan Candika Graha yang memiliki arti rumah dari dewi yang bernama Candrika. Candrika merupakan nama lain dari Durga yang merupakan dewi kematian. Oleh karena itu, candi di Indonesia selain digunakan untuk beribadah tetapi juga sebagai makam. Dalam hal ini, masyarakat Nusantara melakukan peribadatan dengan memuja dewa dan roh nenek moyang yang telah dimakamkan di candi tersebut. Sedangkan kuil di India diyakini sebagai tempat para dewa dan memiliki fungsi untuk kepentingan ritual peribadatan kepada dewa. Patung yang terdapat di candi Indonesia merupakan patung perwujudan dari seorang raja dalam wujud kedewaan, sedangkan patung yang terdapat di kuil India murni wujud dari dewa yang dipuja. Yang ketiga yaitu jawabannya adalah Candi Jawi disebut sebagai candi yang bercorak siwa Buddha dikarenakan berdasarkan catatan di Kitab Negara Kertagama adalah bercorak siwa Buddha. Selain itu, dari segi arsitekturnya nampak jelas memiliki sifat ganda, yakni bagian kaki dari Candi Jawi memiliki relief yang bercorak Hindu siwa, sedangkan bagian pundak candi memiliki relief bercorak Buddha dan bagian atas terdapat stupa yang mencirikan corak Buddha. Candi Jawi tersebut dibangun oleh Raja Kertanegara yang merupakan penganut siwa Buddha. Selanjutnya jawaban nomor 4. Menurut pendapat Van Erde, dengan adanya sebuah patung perwujudan di candi tersebut sebagai pengganti dewa dan terdapat abu jenazah di dalam perigi candi bersama dengan kepingan-kepingan logam yang dipercaya sebagai zat inti kedewaan. Van Erde berpendapat bahwa candi tidak berfungsi sebagai pemakaman, melainkan kuil tempat patung perwujudan dari seorang raja, sedangkan Muses berpendapat bahwa tidak semua candi sebagai tempat makam. Hal ini dikarenakan Muses berpendapat bahwa upacara terhadap dewa bertepatan dengan pemujaan roh nenek moyang. Maka dari itu, menurutnya raja yang telah mati kemudian bersatu dengan dewa. Setelah itu terdapat arca perwujudan yang dianggap sebagai patung dewa yang didapatkan dalam kuil. Perbedaan antara relief dari candi pemakaman dan candi kuil menurut Muses, hal tersebut dapat dilihat dari relief pada candi kuil yang menuturkan pemujaan kepada dewa dan kepada raja yang telah mati, sedangkan candi pemakaman tidak. Nah, selanjutnya jawaban nomor 5. Hal ini dikarenakan candi memiliki dua fungsi sekaligus. Yang pertama, di dalam candi terdapat abu jenazah, maka dari itu fungsi candi bisa disebut sebagai tempat pemujaan roh nenek moyang. Fungsi yang kedua, pada candi memiliki patung perwujudan yang mengabdikan seorang raja yang telah wafat. Patung tersebut menggambarkan sosok dewa yang dipuja oleh raja tersebut selama hidupnya. Maka dari itu unsur-unsur dari patung itu menggambarkan sosok dewa yang dipuja oleh raja tersebut selama hidupnya.
dan gabungan antara penyembahan dewa dan pemujaan roh nenek moyang di candi saling berkaitan dan dianggap tidak bertentangan sama sekali. Jadi sekian dari jawaban saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.